Ya udah ini lagi ya apa ya? Apa lagi? Ya kan baju gitu ke ya buat panggung. Ya semoga inilah menang atau enggak ya juara berapa gitu. Nah, satu dah. Juara berapa, Kak? Satu lah ya, satu. Semangat. Gimana rasanya jadi Anoman? Biasa aja sih. Biasa aja. Susah nggak? Nggak susah. Sukses ya. Yang akan ditampilkan oleh kelas 7H dari daerah Bali yang berjudul Bridal History of Tawan Karang. Dengan bangga mempersembahkan drama musikal The Legal History of Tawan Karang. Tawan Karang adalah salah satu hukum adat di Bali, di mana Bali adalah salah satu wilayah di Indonesia yang terkenal akan keindahan alamnya dan budayanya yang termasyhur sampai ke mancanegara. Adat dan budaya Bali merupakan ragam kebudayaan nasional yang menjadi kebanggaan dan ciri khas bangsa Indonesia. Para hadirin, selamat menyaksikan. Raja Buleleng mengadakan pertemuan dengan rakyatnya untuk menjelaskan dan sosialisasikan terkait hukum Tawan Karang. Wahai rakyatku, apakah kalian tahu apa itu hukum Tawan Karang? Kami tidak tahu apa itu hukum Tawan Karang, Pak Duka. Tolong beritahu kami, apa itu hukum Tawan Karang, Pak Duka? Hukum Tawan Karang adalah di mana kita berhak mengambil kapal dan isinya yang terdampar di wilayah kita untuk mensejahterakan seluruh masyarakat.
bicarakan. Baik Paduka, sekarang kami tahu apa itu hukum tawar karam. Siap Paduka, kami siap menerima perintah selanjutnya. Mari rakyatku, kita mengambil langkah selanjutnya. Hidup Paduka! Di dekat pesisir pantai, di daerah kerajaan Buleleng, terlihat sebuah kapal dari kerajaan lain yang terdaftar. Sesuai dengan hukum tawon karang yang berlaku, kapal, muatan, serta awak kapalnya diambil menjadi hak kerajaan Buleleng. Lihat, tampaknya ada kapal yang terdampar di sana. Mari kita hampiri. Wahai Kisana, sesuai dengan hukum adat kami, jika terdapat kapal yang terdampar di wilayah perairan kami, maka akan kami ambil menjadi hak milik kerajaan. Tidak adakah kebijakan lain di sana? Tidak ada. Itu sudah menjadi hukum adat kami. Mari kita ambil. Kapal, muatan, dan awak kapalnya pun diambil oleh prajurit kerajaan Buleleng dan diserahkan kepada Raja Buleleng untuk kesejahteraan rakyat mereka. Dalam perjalanannya, hukum adat ini menjadi lebih lunak, di mana jika terdapat kapal terdampar di wilayah perairan Bali, maka diperbolehkan diambil kembali dengan adanya uang tebusan. Pada kesempatan yang lain, kapal Belanda berlayar melewati perairan di wilayah kerajaan Buleleng. Kapal tersebut kehilangan arah dan terdampar. Melihat hal tersebut, maka prajurit kerajaan Buleleng yang bertugas mengawasi perairan segera menghampiri dan mengambil alih kapal beserta isinya. Belanda merasa keberatan kapal, muatan, dan awak kapalnya diambil oleh kerajaan Buleleng. Maka terjadilah negosiasi. Lihat kawan, di sana ada kapal yang terdampar lagi. Mari kita ke sana. Wahai Kisana, karena kapal ini terdampar di perairan kami, sesuai hukum adat kami, maka kapal dan muatannya akan kami ambil. Kami tidak mau kapal, muatan, dan awak kapal kami diambil oleh kerajaan Buleleng. Kalau begitu, maka kalian harus membayar kami uang tebusan. Baik, kalau begitu kami memilih memberikan uang tebusan. Perjanjian pun disepakati dan mereka kembali ke wilayah masing-masing. Kejadian kapal terdampar di wilayah perairan Bali tidak hanya sekali. Belanda merasa dirugikan dengan hukum adat tersebut. Maka Belanda menginginkan hukum tawar karang dihapus. Kerajaan Buleleng pun tidak menyetujui apa yang menjadi kemauan Belanda. Perang antara kerajaan Buleleng dan Belanda tidak dapat dihindarkan. Paduka, kami dari pihak Belanda ingin hukum tawar karang dihapus karena kapal-kapal itu adalah hak kami dan itu juga tidak adil bagi kami. Jenderal Van der Wijk, kami tidak bersedia jika hukum tawar karang dihapus karena itu adalah tradisi kami. Kalau begitu, bersiaplah untuk perang denganku dan juga dengan pasukanku. Wahai rakyatku, jangan gentar, kita hadapi musuh. Perang pun tidak bisa dihindari. Terjadilah perperangan yang sengit antar Belanda dan kerajaan Buleleng. Belanda berhasil melumpuhkan pasukan kerajaan Buleleng. Hukum adat tawar karang pun dihapus sejak saat itu.
Juara 2 diraih oleh kelas 7E. Dan juara 1 kelas 7A. Silakan. Kesan-pesan saya sih sebagai ketua kelas, saya merasa bangga sekali karena ini project kita kerjakan berbulan-bulan dari mungkin dari tahun lalu sampai sekarang. Dan untuk latihannya sih keras banget dan akhirnya kita bisa mendapatkan juara 1. Terima kasih.